Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Indra Pratama, 3 digit yang terakhir 383 dari kelas TIK 23. Sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer berawal dari dikenalnya suatu alat hitung sederhana yang disebut sempo atau abacus. Selanjutnya pada tahun 1917, John Napier menemukan cara berhitung menggunakan bael bujur sangkar yang terdiri dari 9x9 kolom yang masing-masing berisikan angka 1 sampai angka 9 yang dikenal dengan nama tulang-tulang Napier atau Napier rule. Di tahun 1621 ditemukan slit rule yang merupakan arah maju pada alat hitung yang bersifat mekanik. Blaise Pascal, seorang ahli matematika, menciptakan kalkulator numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascaline. Pascaline menggunakan 8 roda putar bergigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. Pada tahun 1964, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian. Alat ini dikenal dengan nama Leibniz Calculation Machine. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seseorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, membuat mesin diferensial atau differential engine yang digunakan untuk melakukan perhitungan diferensial. Dengan menggunakan mesin uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja dengan menggunakan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage membuat komputer general purpose yang pertama dan disebut Analytical Engine. Analytical Engine merupakan alat komputasi pertama yang menggunakan kartu untuk menyimpan data. Pada tahun 1944, Howard Aiken dari Harvard University bekerja sama dengan International Business Machine atau IBM berhasil membuat sebuah mesin komputer yang mampu melakukan serentatan operasi aritmatika secara otomatis. Mesin ini dinamakan Mark 1 dan dapat dikatakan sebagai komputer pertama yang diciptakan oleh manusia. Komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog. Digunakan untuk data yang sifatnya kontinu dan bukan data yang berbentuk angka tetapi dalam bentuk fisik seperti misalnya arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Yang kedua, komputer digital. Digunakan untuk data berbentuk angka atau huruf. Keunggulannya: 1. Memproses data lebih cepat. 2. Dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses. 3. Dapat melakukan operasi logika. 4. Dapat data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi atau dihapus. 5. Output dari komputer digital dapat berupa angka, huruf, grafik maupun gambar. Yang ketiga, komputer hybrid, yaitu kombinasi antara komputer analog dan digital. Berikutnya, komputer berdasarkan ukuran. Yang pertama ada mikrokomputer atau personal komputer. Yang kedua, mini komputer. Ketiga, small komputer atau small scale mainframe komputer. Yang keempat, medium komputer atau medium scale mainframe komputer. Yang kelima, large komputer atau mainframe komputer. Yang keenam, superkomputer. Berikutnya, komputer berdasarkan kegunaan. Yang pertama, special purpose komputer. Komputernya dirancang untuk kebutuhan khusus. Program tertentu sudah tersimpan di dalam komputer dan dapat berupa komputer analog maupun digital. Umumnya adalah komputer analog. Yang kedua, general purpose komputer. Komputer yang dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah, dapat berupa komputer analog maupun digital dan
umumnya adalah komputer digital. Berikutnya komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Pertama, sirkuitnya menggunakan vacuum tube. Yang kedua, program dibuat dengan bahasa mesin assembler. Yang ketiga, ukuran fisik komputer sangat besar, cepat panas. Keempat, proses kurang tepat, kapasitas penyimpanan kecil. Yang kelima, memerlukan daya listrik yang besar. Kemudian, orientasi pada aplikasi bisnis. Tahun 1946, ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 m dan tinggi 2,4 m dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Kedua, di tahun 1953, IBM 701, komputer komersial berukuran besar, komputer generasi pertama yang paling populer. Yang kedua, komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Pertama, sirkuitnya berupa transistor. Yang kedua, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, COBOL, Fortran, ALGOL. Kapasitas memori utama sudah cukup besar, proses operasi sudah cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, berorientasi pada bisnis dan teknik. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 401 untuk aplikasi bisnis, IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Yang pertama menggunakan IC Integrated Circuit, yang kedua pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, banyak bermunculan application software. Di tahun 1964 IBM S per 360, komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Kemudian di tahun 1969 Nova dikembangkan oleh Data General Corporation, komputer mini 16 bit pertama. Kemudian komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990. Yang pertama menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Yang kedua dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Lalu IBM 370 komputer generasi keempat yang pertama, Cray 1 komputer super pertama, Apollo 2 personal komputer pertama, komputer IBM PC yang pertama, Pentium 2 AMD K6 3D. Kemudian komputer generasi kelima sejak tahun 1990-an. Yang pertama menggunakan Very Large Scale Integration atau VLSI, adanya mikroprosesor dan semikonduktor. Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa menerima intelijensi manusia. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Kemudian data dan informasi. Yang pertama, data. Sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Informasi. Hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Kemudian siklus pengolahan data.
Yang pertama, proses memasukkan data ke dalam proses komputer melalui alat input atau input device. Yang kedua, processing, yaitu proses pengolahan data dengan alat pemroses atau processing device yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklarifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Yang ketiga, output, proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data dengan menggunakan alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Kemudian distribution, proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Lalu ada sistem komputer. Yang pertama ada hardware, peralatan fisik dari komputer itu sendiri, peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang ataupun dipindahkan. Yang kedua ada software, suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri ataupun sebagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, brainware, orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Kemudian perkembangan teknologi komputer. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika, sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan membutuhkan tempat yang besar sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Terus kemajuan industri komponen elektronika IC atau integrated circuit telah mendorong terciptanya berbagai perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Lalu kemajuan teknologi elektronik tidak terlepas dari adanya kemajuan di bidang pengetahuan dan pengolahan bahan semikonduktor, khususnya silikon. Pemanfaatan teknologi komputer. Pertama, manfaat komputer saat ini cukup beragam, mulai sebagai alat bantu menulis, menggambar, mengedit foto, memutar video, memutar lagu, sampai analisis data hasil penelitian, maupun untuk mengoperasikan program-program penyelesaian problem-problem ilmiah dan bisnis. Yang kedua, dunia anak telah lama mengenal alat permainan games yang dikendalikan oleh sistem komputer. Yang ketiga, bidang industri. Komputer digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi. Yang keempat, bidang department store menggunakan komputer sebagai mesin cash register. Bidang pendidikan, banyak peralatan laboratorium yang dilengkapi komputer agar dapat bekerja lebih teliti dan dapat mengatasi hambatan indera manusia. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.